Nicolaas Copernicus adalah astronom sekaligus matematikawan berkebangsaan Polandia di masa Renaissance. Namanya ini mulai dikenal oleh banyak orang setelah ia menemukan teori heliosentris. Apa sih teori heliosentris? Nah, teori heliosentris ini adalah pernyataan yang menyebutkan bahwa matahari merupakan pusat dari tata surya. Teori ini kemudian memberikan perubahan yang sangat-sangat signifikan berupa revolusi sains. Dengan munculnya para ilmuwan lain seperti Galileo Galilei, Johannes Kepler, René Descartes, hingga Isaac Newton. Selain teori astronomi, Copernicus juga memiliki ketertarikan terhadap ekonomi. Buktinya, di tahun 1517, ia mengusulkan konsep teori kuantitas uang. Nah, materi ini akan dibagi menjadi beberapa bagian, seperti kelahiran, kehidupan, kematian, dan juga penemuan-penemuan dari Copernicus. Bagian pertama adalah masa muda dan juga pendidikan. Nicolaas Copernicus lahir pada 19 Februari 1473 di Torun, Kerajaan Polandia, dan merupakan anak bungsu dari pasangan Nikolaj dan Barbara Weissenberg. Tidak lama setelahnya, sayangnya ayahnya meninggal nih. Kemudian ia dibawa oleh sang paman yaitu Lucas Weissenberg untuk diasuh dan diberi pendidikan yang memadai. Pamannya yaitu Lucas mengirim Copernicus untuk belajar di sekolah Saint John di Torun, yang dimana sang pamanlah yang menjadi kepala sekolah. Setelah selesai dari Saint John, Copernicus dimasukkan ke sekolah katedral di Locqueville, dekat sungai Vistula, yang merupakan institusi pendidikan untuk mempersiapkan muridnya masuk ke Universitas Krakow. Nah, pada musim gugur tahun 1492, Copernicus berkuliah di jurusan semi Fakultas Astronomi dan Matematika. Ia adalah murid dari Albert Brzezinski, yaitu seorang profesor filsafat Aristotelian, namun juga mengajar astronomi secara private di luar kampus. Dari hasil kuliah yang diikuti oleh Copernicus, memberikan dasar ilmu yang kuat dalam bidang matematika, astronomi, dan filsafat Aristoteles. Selain itu, dia juga fasih dalam berbicara beberapa bahasa nih. Yang pertama adalah bahasa Latin, bahasa Jerman, Polandia, Yunani, serta Italia. Setelah 4 tahun kuliah di Krakow, mengasah daya kritisnya dan membangun logikanya dengan membandingkan dua sistem yang dikenal di astronomi, Aristoteles dan juga Ptolemeus. Pada musim gugur 1495, Copernicus meninggalkan Universitas Krakow tanpa adanya gelar, sebab saat itu pamannya dilantik sebagai Pangeran Uskup Warmia. Weissenberg lalu mencoba memasukkan keponakannya di bagian kanonik Warmia yang kosong, sejak kematian Jan Sano pada 26 Agustus 1495. Namun, pengangkatan itu terhambat. Weissenberg kemudian mengirim Copernicus untuk belajar hukum kanonik di Italia di pertengahan tahun 1496. Dia pindah ke Bolonia dan beberapa bulan kemudian dia mendaftar di Universitas Bolonia di Zurich sebagai mahasiswa Jerman. Sejak 1496 hingga 1501, Copernicus dengan tekun mempelajari hukum kanonik gereja dan astronomi di Universitas Bolonia. Dia kemudian bertemu dengan astronom bernama Domenico Maria Novara dan Ferrara, yang kemudian menjadi murid sekaligus asistennya. Sejarawan bernama Edward Rosen mengatakan bahwa Copernicus sangat-sangat mengagumi Ferrara karena dia merupakan ilmuwan yang mempercayai atau mempertanyakan teori Ptolemeus. Di tahun 1501, Copernicus kemudian pindah ke Universitas Padua dan belajar menjadi dokter selama 2 tahun sebelum memutuskan keluar. 2 tahun kemudian, dia menamatkan pendidikan doktoral hukum gereja di universitas dan kembali ke Polandia sebagai seorang pastor. Dia bergabung dengan pamannya di istana episkopal selama beberapa tahun, bekerja membantu sang paman dan mengasah ilmu astronominya. Bagian kedua dimulainya penyusunan heliosentris. Sekembalinya ke Warmia, Copernicus bekerja sebagai seorang dokter sekaligus sekretaris pribadi bagi Weissenberg hingga tahun 1510. Kemudian, setelah pindah ke Lidzbark Warmiński, dia melanjutkan mempelajari astronomi. Salah satu sumber yang dipakai adalah Epitome of the Almagest karya Regionotomus di abad ke-15. Buku tersebut menawarkan penjelasan alternatif terhadap bentuk semesta yang ditawarkan yaitu Ptolemeus, dan sangat mempengaruhi penelitian dari Copernicus. Copernicus dipercaya mulai menyusun teorinya, yang paling terkenal yaitu heliosentris di tahun 1508 yang membutuhkan waktu hingga 6 tahun. Kemudian, pada tahun 1514, dia berhasil menyusun komentar kecil manuskrip setebal 40 halaman yang memuat tentang heliosentris. Dalam teori mentah tersebut, Copernicus menyatakan kalau matahari bukanlah bumi merupakan pusat dari tata surya. Dia mempercayai setiap planet mempunyai kecepatan mengelilingi matahari atau biasa kita sebut sebagai revolusi yang berbeda-beda, tergantung dari jarak dan ukurannya. Copernicus bukanlah ilmuwan pertama yang mempercayai kalau matahari merupakan pusat dari tata surya.
Jauh di abad ketiga sebelum Masehi, seorang ilmuwan Yunani bernama Aristarchus dari Samos juga mengutarakannya. Namun, penjelasan yang ditawarkan oleh Kopernikus lebih akurat dibandingkan Aristarchus. Dia juga memberikan formulasi efisien tentang kalkulasi posisi planet-planet. Selain itu, dengan gamblang, Kopernikus menjelaskan kalau bintang itu sebenarnya tidak bergerak. Jika mereka seolah bergerak, itu terjadi karena perputaran bumi. Dia lalu mengirim hasil penelitiannya ke koleganya sesama ilmuwan maupun para cendekiawan. Namun, mereka semua tidak mempunyai respon positif terhadap teori tersebut. Munculnya buku De Revolutionibus. Kopernikus mulai mengumpulkan banyak data untuk menyempurnakan penelitiannya sehingga menjadi buku yang dikenal sebagai De Revolutionibus Orbium Coelestium. Namun, ketika selesai di 1532, dia menolak jika bukunya kemudian dicetak dan disebarluaskan secara luas karena takut jika berpotensi menjadi kontroversi. Di tahun 1533, teolog bernama Johann Albert Widmanstätter mengirim beberapa bahan khutbah dengan menyisipkan teori Kopernikus ke Roma. Hasilnya, beberapa kardinal dan Paus Clement VII menyatakan ketertarikannya setelah mendengar khutbah yang berisi teori tersebut. Sejak saat itu, rumor mengenai teori heliosentris dengan cepat menyebar ke kalangan terpelajar seantero Eropa. Meski begitu, Kopernikus tetap menolak untuk mempublikasikan karyanya secara terbuka karena takut terhadap kritik yang mungkin muncul. Ketika dia sedang berada dalam proses penyusunan, seorang matematikawan bernama George Joachim Rheticus sampai di Frombork, tempat tinggal Kopernikus pada 1539. Kedatangannya ke Frombork untuk belajar bersama Kopernikus sebagai bagian dari perintah Philip Melanchthon, teman dari penggagas Kristen Protestan yaitu Martin Luther. Selama 2 tahun, Rheticus tinggal bersama Kopernikus dan menjadi muridnya. Kemudian, dia menulis Narratio Prima, membahas soal isi teori Kopernikus. Dia membujuk gurunya untuk mencetak De Revolutionibus yang akhirnya disetujui oleh Kopernikus. Buku tersebut diserahkan ke Uskup Chełmno, Tiedemann Gise. Dari Gise, buku tersebut kemudian dikirim ke Rheticus sebelum diberikan ke penerbit terkenal di Nuremberg, yaitu Johann Petrus. Pengawasan proses pencetakan dilakukan oleh Rheticus sebelum digantikan oleh pendeta Lutheran bernama Andreas Osiander. Nah, buku tersebut terbagi dalam 6 bab. Pertama, merupakan pandangan umum soal teori heliosentris dan eksposisi gagasannya kepada dunia. 1. Nah, bab kedua lebih banyak diisi soal penjelasan teoritis soal bintang dan pergerakannya yang cenderung bulat di angkasa. Ketiga, adalah penjelasan soal pergerakan semu matahari dan berbagai fenomena yang berhubungan dengan pergerakan tersebut. Keempat, berisi penjelasan soal bulan dan pergerakannya di orbit. Kelima, menunjukkan pergerakan bujur dari planet non-bumi. Sementara bab terakhir berisi penjelasan tentang pergerakan lintang dari planet-planet non-bumi. 4. Kontroversi. Nah, seperti dugaan Kopernikus sebelumnya, ternyata buku De Revolutionibus langsung memantik kecaman buruk dari gereja Katolik maupun Lutheran. Kebanyakan argumen yang menyeruak adalah Kopernikus tidak mempunyai bukti apapun yang menyebabkan bumi mengorbit pada matahari. Gereja Katolik Roma kemudian menyatakan teori Kopernikus adalah sesat. Kecaman juga datang dari Martin Luther ketika buku itu terbit. Selain Luther, Osiander juga menyuarakan keberatannya dengan berkata, si bodoh Kopernikus berusaha membalikkan astronomi. Osiander menyerang Kopernikus lebih jauh dengan berujar kalau teorinya abstrak dan tidak perlu dilihat sebagai kebenaran. Kelima, kematian Kopernikus. Di akhir 1542, Kopernikus didiagnosa menderita pendarahan dalam dan kelumpuhan. Dia meninggal dalam usia 70 tahun pada 24 Mei 1543 di Frombork. Konon, sebelumnya Kopernikus sempat koma akibat stroke. Seseorang kemudian membawakannya buku De Revolutionibus dan diletakkan di dadanya. Kopernikus lalu terbangun. Dia kemudian mendekat buku tersebut seolah untuk mengucapkan perpisahan kepada mahakaryanya dan meninggal dengan tenang. Jenazahnya dikuburkan di katedral dan sejumlah arkeolog berusaha menemukannya sejak 1802 hingga 2004. Dan di Agustus 2005, sebuah tim arkeolog yang dipimpin Jerry Gasowski asal Institut Pultus meyakini mereka menemukan jenazah Kopernikus di bawah katedral.
Penemuan itu kemudian diumumkan pada 3 November 2008. Nah, Gosowski percaya hampir 100% kalau kerangka yang ditemukannya milik sang ilmuwan besar. Akhirnya didatangkan banyak pakar forensik dan dari pemeriksaan tersebut diketahui kalau tengkorak itu milik seorang pria berusia 70 tahun, usia ketika Kopernikus wafat. Pada 22 Mei 2010, akhirnya Kopernikus mendapatkan pemakaman kedua yang dipimpin oleh mantan diplomat Vatikan, yaitu Joseph Kowalczyk di tempat yang sama di Katedral Frombork. Mengenal teori heliosentris. Apa itu teori heliosentris? Teori heliosentris adalah teori yang mengungkapkan bahwa matahari adalah pusat dari alam semesta. Secara dasar, teori ini bertentangan dengan teori geosentrisme, yang mana sebelumnya diyakini dengan menempatkan bumi sebagai pusat dari alam semesta. Teori heliosentris ini diungkapkan oleh tokoh geografi bernama Nicolaus Copernicus yang menyatakan bahwa mataharilah pusat dari jagat raya. Nicolaus Copernicus mendasari pengamatannya ini pada pergerakan planet-planet berdasarkan karakteristik teori geosentris untuk membantunya. Nicolaus Copernicus mulai mengembangkan teori ini dengan menjelaskan cara kerja alam semesta. Dia mengungkapkan bahwa gerakan planet dan bintang tersebut mengikuti alur seperti bola di atas bintang yang tetap dan lebih besar. Bintang tersebut adalah matahari. Teori ini berusaha menyangkal teori geosentris sebelumnya, menggunakan soal matematika dan menggunakan dasar kajian ilmu astronomi modern. Saat itulah para astronom akan berbicara tentang pemecahan masalah matematika agar mengesampingkan teori geosentrisme. Namun, mereka tidak bisa menyangkal bahwa teori Kopernikus memberikan visi yang lengkap dan terperinci tentang cara kerja tata surya di alam semesta. Setelah itu, John Kepler memperluas konsep dari teori ini berdasarkan pendapat Nicolaus Copernicus. Teori ini semakin kuat dengan adanya penemuan teleskop oleh Galileo Galilei, sehingga teori heliosentris bisa mematahkan teori geosentrisme yang dikemukakan oleh Ptolemaios sebelumnya pada abad kedua sebelum Masehi. Sebenarnya, kata heliosentris ini berasal dari bahasa Yunani, yakni helios dengan arti matahari dan kentron dengan arti pusat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori heliosentris adalah teori atau bentuk konsep yang menunjukkan bahwa mataharilah pusat jagat raya. Berdasarkan ensiklopedia Britania, heliosentris mengasumsikan bahwa matahari sebagai pusat dari tata surya dan bumi serta benda langit lainnya lah yang mengitari matahari. Teori heliosentris Nicolaus Copernicus ini mulai mendapat perhatian besar dari para ilmuwan sesudahnya. Setelah melakukan pengamatan dan penelitian yang panjang, kemudian banyak ilmuwan yang membenarkan, mendukung, dan menyempurnakan teori heliosentrisnya Copernicus tersebut. Ilmuwan yang mendalami teori Nicolaus Copernicus antara lain Isaac Newton, Galileo Galilei, dan Johannes Kepler. Sejak saat itu, Nicolaus Copernicus pun disanjung banyak orang dan diberi julukan sebagai Bapak Astronomi Modern. Seorang astrofisikawan yaitu Owen Gingers juga mengungkapkan bahwa Copernicus lah yang menunjukkan pada kita bagaimana usahanya konsep teori ilmiah yang sudah diterima dalam waktu yang lama. Prinsip umum dan teori. Teori heliosentris ini didasarkan pada beberapa prinsip untuk menjelaskan semua proses dan operasi di alam semesta. Prinsip teori tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, benda-benda langit tidak berputar di sekitar satu titik. Yang kedua, pusat bumi adalah pusat bulatan bulan, yaitu orbit bulan mengelilingi bumi. Yang ketiga, semua bola planet berputar mengelilingi matahari dan berada di dekat pusat alam semesta. Yang keempat, jarak antara bumi dan matahari adalah sebagian kecil dari jarak ke bintang-bintang. Jadi tidak ada paralak yang diamati dari bintang-bintang tersebut. Yang kelima, bintang-bintang tidak tergoyahkan, yakni pergerakan terhitung harian dan disebabkan oleh rotasi bumi. Yang keenam, bumi berputar dan bergerak mengelilingi matahari,
sehingga menyebabkan adanya migrasi tahunan matahari. Itu artinya bumi juga memiliki lebih dari satu gerakan. Yang ketujuh, gerak orbit bumi mengelilingi matahari mengakibatkan adanya kemunduran yang searah dengan pergerakan planet-planet. Dalam menjelaskan perubahan gerak planet Merkurius dan Venus, semua orbit masing-masing harus ditempatkan pada posisinya. Salah satu dari mereka ada di sisi terjauh dari matahari dan berkaitan dengan bumi, maka akan tampak lebih kecil, namun mereka masih bisa dilihat secara lengkap meskipun dengan alat pembesar. Begitupun juga dengan sebaliknya. Nah, itu adalah penjelasan mengenai Nikolaus Kopernikus dan juga teori heliosentris. Semoga kalian bisa memahami ini dengan baik ya, dan dapat menambah wawasan baru. Sampai bertemu lagi, bye-bye!